audiens yang ada di sini. Nah, sekarang kita masuk ke topik inti. Apa yang dimaksud dengan terapi stem cells? Ya. Nah, terapi stem cells ini sebenarnya straightforward. Terapi dengan menggunakan stem cell sebagai medium, sebagai sebuah sarana ya, untuk menyembuhkan penyakit. Why? Kenapa kita menggunakan stem cells? Pertama itu adalah stem cell merupakan induk dari sel seluruh tubuh ya, yang bisa berdiferensiasi menjadi sel terminal. Yang kedua, stem cell itu bisa mengeluarkan zat-zat bioaktif seperti faktor-faktor pertumbuhan untuk merangsang dan menstimulasi regenerasi dan diferensiasi sel-sel di sekitarnya. Nah, itulah alasannya orang menggunakan terapi stem cells. Ya, nah stem cell itu sendiri ya bisa berpotensi untuk menghasilkan lebih dari 220 macam sel yang ada di tubuh kita. Ya, why stem cell ini adalah sumber dari kehidupan. Ya, nah stem cell inilah yang merupakan acuan karena dia induk, dia itu merupakan acuan untuk membentuk sel-sel lainnya. Nah, sifat khasnya adalah memperbarui diri dan diferensiasi. Nah, tadi kejebak ya, dediferensiasi dan transdiferensiasi. Nah, dediferensiasi itu bisa dilakukan oleh sel tumbuh-tumbuhan. Transdiferensiasi itu ubur-ubur. Nah, bagi Anda yang menjawab transdiferensiasi, mungkin Anda adalah makhluk ubur-ubur. Ya, oke, transdiferensiasi itu dia bisa merubah dari satu organisme ke organisme lain. Ya, dari bentuk polip ke bentuk medusa, ya, itu hanya ada di bangsa ubur-ubur. Ya, transdiferensiasi itu tidak bisa di manusia kecuali Anda makhluk ubur-ubur. Ya. Nah, sekarang kenapa terapi stem cells itu begitu populer? Ya, ini Anda kalau lihat ini pada saat Anda Google itu kata kuncinya itu sudah banyak sekali. Ya. Nah, ini juga merupakan sarana pemberi harapan. Ya. Nah, terapi stem cell itu merupakan sebuah terapi regeneratif yang baru yang sangat diminati. Ya. Nah, karena dia menggunakan stem cell kita sendiri, tidak ada penolakan, ya, tidak ada resiko penyakit menular jika ditangani benar-benar, tidak perlu operasi besar, tidak perlu di black besar-besaran, tidak memerlukan pemulihan dalam jangka waktu lama, ya, pemulihannya lebih cepat dan bisa memperbaiki kondisi-kondisi yang gawat. Loh, kenapa bisa tidak memerlukan operasi yang besar? Kita perhatikan. Caranya adalah kita tinggal memanen. Ya, kita memanen stem cells, kita biarkan, kita lipat gandakan, terus kita alirkan kembali, kita suntikan kembali ke daerah-daerah yang memerlukan. Stem cell yang disuntikan itu akan memulai cara kerjanya dan biasanya pada saat penerimaan terapi stem cell ini tubuh memerlukan waktu 3 sampai 6 bulan untuk menunjukkan reaksi yang optimum. Makanya kalau kita lihat di sini ya di layar ini yang nomor 6, body recovers over a period of 3 to 6 months, sometimes longer. Makanya kalau Anda bilang, wah ini sekali suntik minggu depan sembuh. No. Ya, itu tidak realistis. Ya, jadi Anda perlu bersabar ya, karena proses pemulihan sel Anda juga bukan sel kanker ya, begitu lipat ganda itu ya bisa berkali-kali lipat ya. Kalau cepat pemulihannya wah gawat itu. Itu sel kanker. Ya, nah biasanya dengan suntik stem cell terapi yang langsung dengan menggunakan sel Anda sendiri itu 3 sampai 6 bulan. So make a realistic expectation. Ya, nah metode terapi sel hidupnya seperti apa? Itu ada 2 macam. Cara pertama adalah cellular therapy dengan menggunakan sel hidup.
Cara yang kedua adalah dengan menggunakan zat aktif yang menstimulasi stem cells atau kita istilahkan dengan modulation therapy. Ya, nah mari kita sorot kedua-duanya. Ya. Nah, terapi stem cell yang pertama adalah terapi sel hidup. Artinya apa? Pada saat disuntikkan ke tubuh Anda, sel itu harus dalam keadaan hidup. Baru namanya terapi stem cell yang hidup. Kalau katanya terapi sel, tapi selnya sudah dimatikan, dididihkan, dibekukan, dan sebagainya, lah itu bukan sel hidup lagi. Ya, dan juga tidak bisa menggunakan sel hidup yang bukan berasal dari manusia. Ini banyak orang tertipu. Kita tidak bisa menggunakan sel dari makhluk hidup lain karena akan muncul rejection. Ya. Kalau Anda mau bilang seluler terapi hanya dari sel hidup manusia, yaitu diri Anda sendiri. Ya. Nah, sel yang bisa digunakan untuk stem cell terapi hidup ini apa? Yang paling banyak dipakai adalah dua jenis. Ya, hematopoietik dan mesenchymal. Nah, hematopoietik ini adalah cikal bakal dari sel darah yang banyak terdapat di sumsum tulang, ya, darah dari tari pusar dan darah tepi. Ya, nah ada juga dari mesenchymal, ini dari sumsum tulang, dan biasanya paling banyak dipakai orang adalah dari adiposit, yaitu sel lemak. Ya, ini yang paling banyak digunakan orang. Ya, yang mesenchymal di sebelah kanan Anda itu biasanya untuk otot jantung, ya, untuk otak, untuk tulang, tulang rawan, otot dan sebagainya. Ya, kalau untuk kelainan darah biasanya orang akan mengambil hematopoietik. Ini adalah sumber terapi stem cell dari sel yang hidup. Ya, bisa ada dua sumber dari diri Anda sendiri namanya autologous, dari orang lain yang kompatibel itu namanya allogenik. Oke. Nah, bagaimana terapi stem cell, seluler terapi itu bisa menyembuhkan Anda? Ya, yang pertama, stem cell akan berdiferensiasi menggantikan sel yang rusak. Itu adalah cara yang dibayangkan orang, cara yang paling dipresentasikan. Namun ada cara yang kedua, yaitu stem cell yang disuntikan, mereka juga mengeluarkan zat bioaktif yang bisa menstimulasi kondisi sel sekelilingnya untuk memperbaiki diri dan meregenerasi. Ini adalah mekanisme kedua. Dan sebenarnya orang lebih menyukai cara ini karena dengan memasukkan sel asing, kadang-kadang jumlah selnya jadi tidak seimbang. Takut ada muncul efek samping. Tapi kalau dengan menggunakan zat-zat bioaktif dari stem cell yang disuntikan, ya, sel-sel yang memang sudah ada menetap di situ, dia bisa menyesuaikan seperlunya. Ya, jadi jangan salah. Nah, problemnya apa? Ya, nah cara untuk seluler terapi stem cell dengan menggunakan sel hidup itu harganya sangat tinggi, ya, dan hanya bisa dilakukan oleh ahli atau fasilitas yang berteknologi tinggi dan beresiko terkena kanker atau tumor atau misdiferensiasi. Kadang-kadang kalau programnya tidak tepat, yang Anda suntikan itu menjadi sel lain. Kadang-kadang yang Anda suntikan ke lutut, dia malah jadi otot jantung. Kadang-kadang karena ada satu atau lain hal, kondisi yang kurang tepat, ya ada kesalahan pencampuran zat dan sebagainya, dia akan menjadi sel yang berbeda. Ya, sudah? Nah, pasti kadang-kadang kita ketakutan, waduh kalau harganya mahal, memerlukan fasilitas yang tinggi, bagaimana? Ya, sebagai contoh itu untuk stem cell terapi lutut, ya. Untuk lutut yang sudah kehilangan jaringan sendinya itu kisarannya satu lutut itu kurang lebih 80 juta. Kalau dua lutut ya 160 juta. Ya, dan tentu saja ini tidak bisa dijadikan alternatif untuk orang yang memiliki budget pas-pasan. Ya.
Nah, tapi ini ada cara yang kedua. Nah, cara yang kedua adalah terapi stem cell dengan menggunakan zat-zat aktif yang bisa memodulasi stem cell. Ya. Nah, ini ya yang lebih mungkin dilakukan. Ya, inilah yang lebih mungkin terkandung dalam produk-produk. Ya. Nah, terapi dengan modulasi ini pada dasarnya ya kita mengonsumsi atau kita memperkenalkan zat-zat aktif yang bisa memicu regenerasi atau reparasi. Ya. Nah, keuntungannya apa? Dia tidak ada resiko tumor, tidak ada penolakan tubuh karena hanya menggunakan cairan zat aktif, tidak ada resiko penyakit menular, tidak invasif, tidak black-black, stabil dan tahan lama, murah dan ekonomis. Ya. Nah, ini cara yang paling umum ya. Ini tidak perlu pakai stem cell hidup, itu tidak perlu ya. Jadi yang pertama itu namanya medium terkondisi atau condition medium. Jadi stem cell-nya mengeluarkan zat-zat aktif, kita tinggal ambil, mediumnya kita suntikkan atau kita konsumsikan. Itu yang medium terkondisi. Yang kedua adalah PRP, platelet rich plasma. Jadi pada saat kita sentrifugasi, darah kita itu terbagi menjadi biasanya dua bagian besar. Ya, bagian plasma itu di atas, ya, bagian sel darah putih itu di tengah-tengah, dan sel darah merah itu di sebelah bawah. Nah, di antara zona plasma dan sel darah itu ada yang Anda lihat warna oranye. Itu adalah platelet rich plasma. Di daerah itulah banyak terdapat faktor-faktor pertumbuhan yang disekresikan oleh stem cell. Inilah yang kita ambil terus kita suntikan. Ya, ini PRP. Dan ada yang ketiga itu namanya stromal vascular fraction. Nah, ini biasanya orang ambil dari adiposit atau sel lemak, terus itu di digest ya digest itu bahasa Indonesianya itu dicerna. Jadi sel-selnya itu lepas semua, terus dilisis, terus disentrifugasi. Nah, yang mengendap di bawah itu namanya stromal vascular fraction. Ini juga banyak digunakan sebagai terapi stem cell yang bersifat modulasi. Ya, SPF, PRP, dan medium terkondisi tidak menggunakan sel hidup. Ya, dan ini semua sumbernya adalah dari tubuh kita sendiri. Ya. Nah, masih ada kendala? Of course. Ya. Memang harganya itu lebih murah, tetapi untuk ukuran kebanyakan orang ini masih relatif mahal, perlu fasilitas dan keahlian, resiko kontaminasi, dan zat aktif yang tidak bisa disimpan terlalu lama, dan pengemasan yang memerlukan perlakuan-perlakuan khusus. Nah, ini yang menyebabkan kendala untuk marketing atau pemasaran terapi modulasi berbasis sel manusia. Nah, makanya kita melihat terapi stem cell dari sumber-sumber yang non-manusia. Ya, nah sebenarnya stem cell kita ini dinamis. Mereka itu juga sama seperti sel-sel lainnya yang memerlukan zat-zat nutrisi untuk hidup. Ya. Nah, to tell you what? Jangan kaget, sebenarnya makanan kita sehari-hari itu juga sudah cukup untuk melakukan regenerasi stem cell tubuh kita sendiri. Ya, orang pasti menyangka, wah, kenapa kita harus mahal-mahal? Toh juga makanan sehari-hari juga bisa. Nah, tapi pertanyaannya adalah seberapa potensialkah? Seberapa kuatkah makanan kita sehari-hari bisa melakukan stimulasi terhadap stem cells?
Karena ingat, zat-zat gizi yang kita konsumsi, protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral itu juga bisa merangsang regenerasi stem cell. Jangan kejebak. Nanti akan kita bahas. Nah, pada saat kita mengistilahkan regenerasi stem cell, jangan bayangkan yang terlalu muluk-muluk, terlalu over the top, terlalu seven heaven. Sebenarnya regenerasi stem cell ini memerlukan 2 tahap. Ya. Dengan modulasi yang pertama, kadang-kadang begini ya, stem cell-nya itu sudah ada di situ, zat gizinya sudah ada, tetapi pada saat dia tidak terstimulasi, stem cell itu dorman. Stem cell itu tidak merespon. Apalagi pada saat orang terjadi penuaan, efisiensi stem cell-nya sudah mulai menurun. Otomatis proses regenerasinya sudah mulai melambat. Yang dulunya 1000 jadi 1000. Sekarang 1000 jadinya cuma 600. Nah, makanya kita perlu suplementasi dengan zat modulasi bioaktif ini. Makanya mekanisme yang pertama namanya stimulatif. Zat gizi spesifik yang berasal dari tumbuhan atau hewan itu menstimulasi stem cell untuk membelah diri terlebih dahulu. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah regeneratif. Oke, stem cell-nya sudah terstimulasi. Berikutnya kan ini mereka harus ada zat gizinya cukup nih. Percuma kalau Anda stimulasi dengan terapi modulasi, tetapi zat gizinya tidak ada, makanya makanannya sembarangan, tidak bisa regenerasi. Karena untuk pembelahan diri, stem cell itu memerlukan material. Lah dari mana materialnya kalau Anda makannya sembarangan? Makanya perlu 2 step ini kalau Anda mau melakukan peremajaan tubuh Anda. Percuma Anda ngomong anti-aging, Anda makan obat yang mahal ini dan itu, tapi gizinya berantakan. It will never happen. Proses pembelahan stem cell menjadi sel target itu memerlukan nutrisi dan kondisi tubuh yang ideal. Karena regenerasi stem cell tidak akan pernah terjadi apabila tidak disertai dengan gizi yang cukup dan kondisi tubuh yang baik. Jadi, pastikan Anda teredukasi dengan benar. Nah, makanan sehari-hari sebenarnya ya untuk asumsi orang tersebut normal, ya tidak ada hambatan-hambatan berarti itu sebenarnya sudah cukup. Jangan kemakan bahasa marketing sebenarnya. Ya, tumbuh-tumbuhan yang kita konsumsi sehari-hari itu sebenarnya mengandung zat-zat kimia yang di dalamnya ya, yang receh-receh dah, bayam, kangkung, buah-buahan atau sayuran yang sering Anda dengar yang Anda anggap remeh, sebenarnya mereka sudah mengandung zat-zat aktif yang bisa merangsang regenerasi secara normal pada stem cell tubuh kita. Itu juga kenapa pedoman gizi seimbang mengharuskan kita mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan yang berwarna-warni disertai lauk pauk yang bervariasi dengan jumlah yang cukup. Karena istilah bombastis fantastis inilah banyak produsen mencatut nama ini sehingga menyesatkan masyarakat. Karena orang tidak mengenal stem cell, orang tidak mengenal bagaimana interaksi dari zat-zat yang sudah ditemukan dengan murah dan mudah pada makanan kita sehari-hari. Mereka tinggal mentwist itu, Anda tergoda, Anda habiskan puluhan juta. Sebenarnya dengan harga ratusan ribu, Anda juga bisa mendapatkan phytonutrien yang ataupun zat-zat lain yang bisa memicu regenerasi. Pasti Anda kaget. Ya, banyak juga masyarakat yang mengeluarkan uang untuk membeli bahan-bahan yang tidak memiliki zat yang unggul. Mereka memang produsen itu tidak bohong kepada Anda, mereka tidak. Cuma mereka menawarkan alternatif yang lebih mahal buat Anda. Makanya, awas hoax mengenai klaim terapi stem cells. Banyak sekali beredar di kalangan masyarakat itu, wah,
Stem cell A, B, C, D, dan sebagainya itu bisa menyembuhkan penyakit ini, penyakit anu, penyakit ini, dan sebagainya. Ya, apalagi mereka mendompleng berbagai label yang berbau gimmick marketing. Wah, ini gawat sekali ini. Gampang, ya. Wah, Anda beli paket ini, ya, sekian puluh juta, Anda makan, konsumsi sedemikian karena ini entah diwariskan dari kaisar anu lah, dari raja inilah, ya, dari negeri matahari terbenam lah, ya, negeri dewa apa kayak dewa naga, pasti Anda kemakan karena bombastis. Mereka sebenarnya kalau dilihat-lihat memang tidak sepenuhnya bohong. Cuman mereka memanfaatkan informasi setengah-setengah yang Anda peroleh agar Anda terrayu. Makanya ada beberapa skenario. Skenario yang pertama ini yang paling parah. Bahan aktif yang diklaim tidak ada. Nah, ini biasanya untuk barang-barang yang tidak memiliki badan POM. Jadi, kalau Anda membeli produk, Anda lihat, Anda tagih, badan POM-nya tidak ada, atau badan POM-nya tidak sesuai dengan yang diklaim, itu resiko Anda. Ya. Skenario yang kedua, bahan aktifnya ada, tetapi tidak memberikan efek yang dijanjikan. Katanya mengandung zat kumis naga. Beneran memang ada kumis naga di dalam. Tetapi kumis naga secara uji klinis tidak terbukti adanya regenerasi stem cells. Itu adalah skenario yang kedua. Skenario yang ketiga, ini yang paling umum. Bahan aktif yang ada itu benar memberi efek positif, tetapi tidak ada aktivitas regenerasi stem cell. Ini juga berbadan POM. Ya, kadang-kadang mereka menambahkan zat-zat seperti vitamin atau zat-zat gizi yang lain dalam dosis tinggi sehingga pasti Anda merasa enakan. Oh iya ya, pada saat saya konsumsi benar enak. Tetapi itu dari zat-zat sampingnya. Ya, itu tidak ada aktivitas regenerasi stem cells-nya. Apakah itu melanggar hukum? Ya. Nah, makanya Anda cek dulu label yang ditulis itu apa. Sesuai tidak sama yang diklaim di mulut dengan yang ada di kemasan. Yang ketiga, yang keempat, mohon maaf. Yang keempat ini yang paling tricky. Bahan aktifnya ada, efek positifnya ada, aktivitas regenerasi stem cell-nya juga ada, tetapi bahannya itu tidak ber-USP. Nah, ini artinya apa? Dia contohnya menggunakan zat yang umum. Contohnya ekstrak bayam. Ada satu zat dari ekstrak bayam, itu memang baik untuk tubuh, memberi efek positif. Dia juga memicu regenerasi stem cell dengan ekstrak bayam. Ya. Tapi ini kan bayam kan bisa diperoleh dengan harga yang murah. 5.000 satu ikat. Kenapa Anda mesti bayar 6 juta untuk seikat bayam yang diklaim memicu regenerasi stem cell? Ya. Buat apa Anda membayar 6 juta tetapi Anda bisa memperoleh dengan mudah hanya dengan 5.000 perak? Apakah mereka menyalahi aturan? Tidak. Anda saja yang gampang tertipu. Ya. Nah, inilah skenario-skenario yang banyak digunakan orang ketika kita membicarakan tentang terapi stem cells. Nah, pada saat kita memilih sebuah bahan aktif, tentu saja ya, kalau Anda memilih bayam contohnya, kalau Anda ingin mendapatkan value, tentu saja bayam yang Anda konsumsi tentu saja harus bayam yang super yang dimakan Popeye. Bayam
yang memiliki karakteristik unik dengan kandungan bioaktif yang berkali-kali lipat lebih tinggi daripada bayam yang normal. Dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Baru harga ekstrak bayam yang 6 juta menjadi masuk akal. Nah, kalau di ilmu pengetahuan, ada cara spesifik yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah kandungan zat aktif yang diklaim itu benar tidak bisa menstimulasi stem cell atau bersifat terapeutik terhadap stem cell Anda. Jadi inilah resep cara menangkal pembodohan yang ada di masyarakat. Ya, resep menangkal kebodohan atau hoax. Ya, golden rules-nya adalah uji koloni forming efisiensi. Mungkin dari beberapa dari Anda awam mendengar uji ini. Koloni forming efisiensi adalah pada saat kita menanam stem cell di dalam cawan Petri. Anda lihat yang bulat-bulat itu cawan Petri. Anda tanamkan di situ. Terus Anda masukkan zat aktifnya. Ya. Apabila stem cell bisa membentuk koloni yang Anda lihat di sebelah kanan tanda panah putih, itu artinya stem cell-nya terstimulasi oleh bahan aktif. Semakin banyak koloni yang dibentuk, daya regeneratif dari zat yang ada semakin kuat. Hanya inilah cara yang bisa tervalidasi secara ilmiah. Oke. Nah, Profesor Swen pada saat ACE mengatakan stimulation of growth or overexpression of markers are not good parameters for the activity of stem cells. Artinya apa? Saya melihat ada beberapa produsen yang ikut-ikutan menggunakan uji klinis dengan melihat aktivitas gen upregulasi, ya, kenaikan gen tertentu, dia bilang, oh, ini ada aktivitas regenerasi stem cell. Ya. Di sini jelas dikatakan stimulasi atau overekspresi marker itu bukan parameter yang baik. Jadi kalau Anda dideketin orang, wah, gen ini naik loh, gen itu naik loh, makanya ini buktinya adalah regenerasi stem cell. Itu tidak tepat. Hanya koloni forming efisiensilah yang valid. Anda boleh ke ahli stem cell manapun di seluruh pelosok dunia ini. Mereka pasti mengatakan kalau Anda mau memvalidasi daya regenerasi stem cell hanya koloni forming efisiensi. Ya. Jadi Anda ya tanam stem cell-nya di dalam cawan Petri, Anda masukkan ekstraknya, contohnya di sini apel stem cell-nya, nanti Anda hitung berapa banyak stem cell yang membentuk koloni. Ya. Contohnya adalah saya melihat ada beberapa orang mengatakan IGF-1. Nah, IGF-1 memang adalah salah satu indikator tubuh melakukan penyembuhan. Ya, tetapi untuk menaikkan IGF-1 ya tidak perlu dengan menggunakan produk yang mahal. Dengan cara melakukan aktivitas fisik, dengan mengkonsumsi protein yang cukup, dengan melakukan puasa, atau dengan tidur dengan kualitas yang baik sudah bisa menaikkan IGF-1. Buat apa Anda membeli sampai berjuta-juta hanya untuk menaikkan IGF-1? Saya rasa kasihan Anda ini. Mungkin Anda belum membaca dengan lebih teliti. Ya, jadi konsultasikan kepada ahli stem cell. Ya. Nah,
sebenarnya juga makanan dengan pedoman gizi seimbang yang baik sebenarnya bisa menghasilkan angka CFA yang bersifat regeneratif sebenarnya. Nggak perlu Anda habiskan berjuta-juta. Saya lihat, wah harganya begini, harganya sampai 12 juta. Sebenarnya tidak perlu. Ada tetapinya. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, kondisi di mana tubuh memerlukan stimulasi yang lebih karena ada kondisi-kondisi yang merongrong sel tubuh Anda. Salah satunya adalah penuaan. Jadi tubuh itu memerlukan booster, membutuhkan zat aktif tambahan yang bisa memaintain regenerasi stem cell. Oleh karena itulah perlu tambahan alias suplementasi. Kuncinya di mana? Kuncinya itu zat aktif ini harus memiliki CFE, ya, colony forming efficiency yang lebih poten, yang lebih tinggi dibandingkan dengan zat aktif yang ada pada makanan sehari-hari. Baru ini patut Anda melakukan investasi kesehatan. Kalau ini CFE-nya dengan mudah didapat oleh makanan sehari-hari, buat apa Anda habiskan dana yang signifikan? Ya, nah biasanya zat aktif ini berupa campuran berbagai zat aktif dalam spektrum yang hidup dalam kondisi ekstrim. Semakin ekstrim, itu zat yang dihasilkan itu semakin bervariasi dan semakin poten. Nah, ini adalah salah satu kunci yang bisa ditemukan. Ya, dan juga saya ingin mengingatkan jangan menganggap terapi stem cell ini sebagai obat. Ya, tetapi lebih tepat dikatakan itu adalah zat-zat ini menstimulasi sel tubuh sehingga tubuh itu lebih mampu untuk memperbaiki diri melawan penyakit. Jangan pernah dianggap, oh ada obat, oh ada penyakit A, dosisnya apa stem cell ini. Ada penyakit B, dosisnya begini. Wah, itu sudah salah persepsi. Jadi orang hanya mau mengkonsumsi pada saat sakit. Pada saat sehat orang tidak akan mau mengkonsumsi. Ya, jadi ini adalah salah satu hal yang perlu kita sorot. Dan hati-hati overclaim. Banyak sekali produsen yang tidak bertanggung jawab. Ya, jangan dibayangkan terapi stem cell ini seperti obat dewa yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Itu yang harus Anda camkan. Ya, banyak sekali irresponsible marketing yang tidak bertanggung jawab. Ya, banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh hal yang tidak ada hubungannya dengan regenerasi stem cell atau tidak bisa diperbaiki dengan regenerasi stem cell. Ya, penyakit dari genetik, ya, kondisi toksik atau racun, ya, itu bukan seperti penawar atau ada virus, bakteri, parasit dan sebagainya. Itu harus pakai antibiotik, antivirus, antiparasit. Nah, tapi dengan penyembuhan kondisi yang telah dirusak oleh agen penyakit menular itu bisa menggunakan terapi stem cells. Ya, gaya hidup yang buruk atau proses metabolisme yang buruk itu juga tidak ada hubungannya dengan terapi stem cell atau kondisi-kondisi stres dan depresi. Itu tidak bisa digunakan terapi stem cell, ininya dibenerin dulu. Ya. Dan yang terakhir adalah inflamasi. Inflamasi itu adalah reaksi dari sel imun yang berlebihan yang bisa merusak sel tubuh. Itu juga tidak ada hubungannya dengan terapi stem cells. Jadi pastikan perusahaan tersebut memberikan edukasi yang benar. Nah, mari kita lihat produk-produk BioGreen Science. Ini harap Anda perhatikan. Ya, karena saya sebagai advisor BioGreen Science juga bertanggung jawab untuk memastikan produk-produk BioGreen Science itu selaras dengan ilmu pengetahuan, sesuai dengan uji klinis, dan sesuai dengan klaim yang diberikan. Yang pertama, regenerasi stem cells itu ada di Apple Stem Cell Plus dengan berbagai macam kandungan bahan aktif. Ya, Phytoceltec Malus domestica
Phytoceltec solarvitis, glutathione, snow algae, Viqua, dan Colactive. Kenapa sampai begitu banyak? Karena ya semakin banyak zat yang berbeda itu mereka bisa melakukan sinergi bahan aktif yang bisa mensupport regenerasi stem cells. Itulah mengapa memakai banyak bahan aktif. Ya, masing-masing ada uji klinis yang spesifik yang bisa menaikkan CFE dengan menggunakan human stem cells. Ada beberapa uji klinis yang menggunakan sel yang lain, itu tidak valid, Bapak Ibu. Hanya uji klinis yang menggunakan sel manusia langsung baru valid uji CFE-nya. Ya, solarvitis juga ada. Nah, key feature ya, BioGreen Science menggunakan bahan-bahan aktif dari Mibelle Biochemistry dengan 3 keunggulan dari ekstrak plant stem cells-nya. Yang pertama, tumbuh-tumbuhan yang dipakai itu bisa bertahan, bisa melakukan kembang biak pada kondisi yang banyak sinar UV, yang suhunya ekstrim, yang kondisi lingkungannya tidak baik. Jadi mereka memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih daripada tumbuh-tumbuhan biasa yang seperti Anda temukan di pasaran. Mereka punya mekanisme bertahan hidup yang lebih tinggi. Pada saat mereka memiliki ketahanan hidup lebih tinggi, zat aktif yang harus mereka produksi itu konsentrasinya lebih tinggi dan bervariasi. Mereka lebih robust. Seperti oat willow spatlober, anggur gamay tinturier, dan snow algae. Ada keunggulan pertama. Keunggulan kedua, biasanya tumbuh-tumbuhan secara alami, kandungan stem cell-nya rendah, Bapak dan Ibu. 0,01% sampai 0,1%, bahkan plasenta saja itu cuma 1%. Lah, bagaimana caranya biar konsentrasinya lebih pekat, biar bahan aktifnya lebih tinggi? Mibelle Biochemistry memiliki Phytoceltec, sehingga konsentrasi stem cell-nya bisa naik dari 0,01 atau 0,1% naik menjadi hampir mendekati 80%. Itu 800 kali lipat, 800 sampai 1000 kali lipat. Lebih pekat, jadi lebih poten. Yang ketiga, bahan aktifnya itu juga harus diproteksi. Mibelle ada liposome encapsulation technology untuk menjaga kestabilan bahan aktif, sehingga bisa bertahan lama pada saat disimpan. Ini adalah key features yang mendapatkan paten. Ya, Phytoceltec mungkin saya jelaskan sedikit. Proses Phytoceltec yang ada itu bisa meningkatkan konsentrasi plant stem cell sehingga bisa dipanen ya hanya dengan melukai tumbuh-tumbuhan tersebut sehingga memproduksi kalus. Kalus itu jaringan luka. Nah, jaringan luka inilah yang kaya akan stem cells. Inilah yang diambil dan dibiarkan. Alasan itulah yang menyebabkan stem cell yang digunakan pada BioGreen Science itu lebih unggul karena konsentrasinya jauh lebih tinggi bahan-bahan aktifnya. Ya, snow algae ya. Kalau pada snow algae, Mibelle Biochemistry hanya memanen snow algae pada saat mereka tidak berada dalam kondisi vegetatif ya, kondisi saat mereka berwarna hijau. Mereka dipanen pada saat mereka berwarna merah. Karena pada saat mereka snow algae itu berwarna merah, mereka kaya sekali kandungan zat aktif, pigmen, antioksidan, dan fitonutrien lain. Inilah yang bisa digunakan dalam menekan aging. Ya. Nah, itu adalah produk yang pertama. Produk yang kedua itu adalah ashwagandha. Nah, ashwagandha ini sendiri karena dia bersifat adaptogen, dia memiliki indikasi anti-aging yang ditemukan pada jurnal penelitian. Ya, terutama untuk
golongan ini yang diteliti ini biasanya pria ya. Ini untuk vitalitas pria. Ini kelihatan sekali ada efek anti-aging. Oke? Dan sebenarnya untuk wanita ya seharusnya bisa juga. Ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada gunanya Anda bisa regenerasi stem cell, tetapi kondisi gizi Anda buruk. Stem cell-nya mau regenerasi, tapi bahannya tidak ada. Ya sama juga bohong. Makanya Biogreen Science juga menganjurkan biorogenik, karena biorogenik ini proteinnya tinggi, seratnya tinggi, gulanya rendah, lemaknya rendah, gizi vitamin dan mineralnya lengkap, ada bahan bioaktif dan tinggi serat untuk membantu pencernaan sehingga zat-zat gizi bisa diolah. Ya. Jadi kalau kita katakan memang itu adalah produk-produk utama yang bisa mensupport regenerasi stem cell Anda. Ya. Oke. Sekian pemaparan saya mengenai terapi stem cell. Dan sekarang saya akan buka sesi tanya jawab. Ya, caranya adalah Anda melakukan scan pada layar atau Anda masuk ke slido.com dan mengetikkan angka 3612. Ya. Dan saya memilih 5 pertanyaan yang paling populer. Ya, dalam arti pertanyaan ini yang paling banyak mendapat like. Oke, saya tunggu pertanyaan Anda. Sekali lagi dengan melakukan scan pada QR code yang ada di layar Anda atau Anda ke website slido.com dan mengetikkan angka 3612. Ya. Oke, saya tunggu pertanyaan Anda. Ya. Harap tanya hanya yang relevan ya, sehingga bisa membantu pemahaman dari teman-teman atau hadirin yang ada. Saya tunggu pertanyaan Anda.
Ya, kita akan membahas dalam 2 menit lagi. Mohon partisipan yang lain memberikan like, sehingga like yang paling tinggi akan mendapatkan prioritas untuk dijawab. Ya, 1 menit lagi. Jadi mohon Anda memberikan like untuk pertanyaan yang sudah ada. Jadi itu kemungkinan dibahas akan diprioritaskan. Oke, ya sudah sekian pertanyaan masuk dan saya akan memprioritaskan pertanyaan yang paling banyak mendapatkan like. Apakah terapi stem cell bisa memperlambat datangnya menopause? Nah, ini kan tergantung dari kondisi organ reproduksi Anda. Ya, dan memang ada beberapa indikasi apel stem cell ya atau mungkin ini terapi stem cell itu bisa memperlambat ya dengan meningkatkan kesuburan. Ya, tapi kalau menurut saya ini lebih cocok biomal ya. Karena biomal ini berindikasi positif terhadap hormon ya. Oke. Ya, tapi jawabannya bisa. Ya. Nah, untuk regenerasi sel saraf sendiri apakah masih bisa terjadi dengan bantuan aktivasi stem cell? Nah, harus Anda ingat saraf itu adalah termasuk sel yang lambat regenerasinya ya, sama dengan tulang dan ada yang tidak bisa diregenerasi seperti gigi. Ya, ataupun mata ya, beberapa jaringan mata juga kan tidak bisa diregenerasi. Ya, jadi tubuh itu ya karena pada saat menjadi stem cell dewasa ada beberapa organ yang sudah menjadi limit. Mereka tidak bisa diregenerasi lagi ya. Ini untuk menjaga keseimbangan. Ya, nah sel saraf itu masih bisa. Ya, but of course itu pasti lebih lambat jika dibandingkan contohnya liver ataupun kulit.
Ya, nah pertanyaan selanjutnya, apakah ada efek samping dari konsumsi apel stem cell? Apel stem cell ini kan bahan-bahannya itu seperti makanan sehari-hari, bukan zat-zat aneh yang kita perkenalkan. Ya, zat-zat yang dipakai pada apel stem cell plus itu adalah bahan makanan yang berasal dari varietas yang unggul. Ibarat Anda makan apel Malang ataupun apel dari New Zealand, kan sama saja, ya, itu sama-sama apel. Ya, nah terapi stem cell buat promil dan menambah volume otak ini, ya kalau promil memang banyak kejadian di lapangan, ya di mana ini meningkatkan keberhasilan, ya tetapi ini tentu saja perlu validasi ya. Tapi kalau untuk kognisi itu lebih baik dengan menggunakan biomal, dan nanti ada produk BioGreen Science yang bisa untuk otak ya, NSC, neural stem cells. Nanti kita akan terbitkan. Itu lebih optimal lagi. Ya. Nah, itu yang selanjutnya ini why stem cell therapy using animal stem cell is still popular. Ya, karena ini kemakan hype ya menurut saya ya. Hype ini berasal dari pemakaian oleh selebriti ya. Tapi Anda harus ingat ya, penyuntikan sel hidup dengan menggunakan sel hewan itu tidak direkomendasikan. Ya, belum lagi muncul alergi, belum lagi muncul penolakan tubuh, belum lagi ada kontaminasi mikroba. Jadi jangan ya, bayangkan ya, jangan mempertimbangkan opsi menyuntikkan sel hidup yang bukan berasal dari manusia. Ya, oke, itu semua sudah 5 pertanyaan. Ya, semoga jawabannya memuaskan. Ya, nantikan Health Seminar from Home 2 minggu dari sekarang, yaitu kita ada acara talk show yang nantinya akan diumumkan. Ya, pada akhir acara ini saya tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak terhadap hadirin teman-teman yang sudah menghadiri Health Seminar from Home. Ya, semoga bermanfaat buat Anda, dan kalau saya ada salah kata-kata saya mohon maaf. Ya, nantikan terus Health Seminar from Home, dan tentu saja tidak lupa dengan topik yang menarik dan mengedukasi yang nantinya bisa bermanfaat buat kita semua. Dan tidak lupa juga saya ingatkan, marilah kita berinvestasi kesehatan, bahkan dalam kondisi sehat sekalipun, dengan menggunakan produk-produk BioGreen Science, karena produk BioGreen Science adalah produk yang berkualitas tinggi disertai dengan uji klinis dan legal yang tentunya tervalidasi. Terima kasih dan sampai ketemu lagi 2 minggu yang akan datang.